hari ini bersyukur Tuhan tetap memberikan penyertaan dan pemeliharaan atas kehidupan kita. Dan di hari Minggu ini kita akan bersama-sama mendengar pemberitaan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-41. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan atas kehidupan kami. Hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Engkau yang menguasai kami Tuhan, Roh Kudus-Mu yang bekerja atas kami, sehingga kami beroleh hikmat untuk boleh memahami kehendak kebenaran firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita bersama-sama telah merasakan begitu besarnya kasih Allah atas kehidupan kita. Kita bersama-sama boleh merasakan kemurahan Tuhan dan penyertaan-Nya di dalam setiap hari perjalanan kehidupan kita. Dan pada minggu sengsara yang kelima hari ini, kita bersama-sama diperhadapkan dengan sebuah nas firman Allah yang berbicara dan bercerita tentang bagaimana Yesus menyembuhkan seorang buta yang dialami sejak dari lahir. Apa yang dilakukan oleh Yesus menjadi sebuah peristiwa yang sangat besar, menjadi sebuah mujizat yang membuat semua orang menjadi berdecak hati. Dan ketika hal ini terjadi, membawa semua orang bertanya-tanya tentang siapa dia, termasuk orang yang buta itu. Ibu bapak, saudara yang dikasihi, hari ini pemberitaan tentang pemberitaan firman Tuhan bagi kehidupan kita dimulai dari perjalanan Yesus. Ketika ia sedang berjalan, ia bertemu dengan seorang buta yang sejak lahir. Dan murid-muridnya bertanya kepadanya, dosa siapakah yang menyebabkan dia buta sejak lahir? Dosa orang tua atau dosanya sendiri? Kita bersama-sama kerap kali bertanya tentang segala sesuatu yang terjadi. Kita kerap kali seringkali berupaya mencari tahu apa maksud Tuhan dan setiap kejadian-kejadian yang kita alami di dalam kehidupan dunia ini, termasuk tentang kondisi yang menimpa dunia saat ini. Ketika semua orang mengalami ketakutan dengan bencana corona atau COVID-19 yang membuat semua orang was-was, takut dan khawatir. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin juga kita bertanya, apa kehendak Tuhan? Apa rencana Tuhan? Apa yang ia inginkan sehingga semuanya boleh terjadi? Firman Allah hari ini bersama-sama memberikan penjelasan bagi kehidupan kita tentang apa yang Tuhan ingin nyatakan bagi kehidupan kita. Ketika murid-murid bertanya tentang kebutaan orang yang dalam nas kita pada hari ini, Yesus mau mengatakan bahwa dari segala sesuatu, maka pada saat itulah akan terjadi atau akan nyata pekerjaan-pekerjaan Allah. Hari ini kita bersama-sama melihat betapa Allah itu besar. Hari ini kita dapat melihat betapa Allah itu punya kuasa, mampu menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir. Nah, dalam kejadian dunia yang sekarang ini, dalam kejadian bencana yang kita hadapi saat ini, atau pandemi corona yang kita alami, kita bersama-sama pun tetap percaya bahwa Allah dalam kuasanya akan mampu menyatakan kemurahan-Nya atas kehidupan kita. Allah yang Maha Kuasa akan mampu melakukan segala perkara yang melebihi batas pemikiran kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan bekerja, dan kita percaya dari setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi, kita mampu melihat pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa. Meskipun dalam kenyataannya kita seringkali berupaya ingin melihat langsung atau secara spontan terjadi pekerjaan Allah. Namun yang harus kita sadari juga bahwa ketika Allah bekerja melalui sebuah proses. Allah ingin melihat sebuah bukti dari iman dan kepercayaan yang kita miliki. Dalam proses perjalanan pekerjaan Allah, atau dalam proses perjalanan Yesus ketika ia melakukan sebuah pekerjaan besar mujizat, Yesus selalu mengatakan
Imanmu yang menyelamatkan engkau. Terjadi apa yang dalam tas kita pada hari ini, dalam cerita kita pada hari ini, bahwa Yesus bekerja melalui sebuah keajaiban. Menggunakan media tanah, dengan ludahnya ia menyembuhkan seorang buta. Kemudian ia memerintahkan kepada orang buta itu untuk pergi ke Siloam, yang artinya Allah mengutus. Kita bersama-sama pun Allah telah utus dalam kehidupan dunia ini. Untuk apa? Untuk menyuarakan kebesaran kuasa Allah di dalam kehidupan kita, dalam hikmat-Nya. Jangan kita menjadi orang yang beriman tapi buta. Karena pemahaman iman yang ada dalam nas kita pada hari ini, karena pemahaman kebutaan yang dijelaskan oleh nas kita pada hari ini, ada dua makna. Buta secara fisik dan buta secara rohani. Ada banyak orang Kristen yang mengalami kebutaan rohani, sehingga ia mempercayakan sepenuhnya kehidupannya kepada Allah, namun tidak berbuat sesuatu. Tetapi ketika kita melihat kebutaan fisik yang dialami dalam cerita nas firman Tuhan hari ini, Allah berupaya membawa dia untuk melakukan sesuatu. Ketika ia sudah mengoleskan tanah di matanya, dia memerintahkan untuk orang buta itu pergi ke Siloam membasuh dirinya. Dan setelah itu ia lakukan, ia menerima sebuah kuasa, ia menerima sebuah kemurahan, ia menerima kelepasan, ia menerima pembebasan dari Tuhan. Dan saya percaya apa yang dialami oleh orang buta tadi juga akan menjadi hal yang kita akan alami dalam kehidupan iman percaya, dalam kehidupan keseharian kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu mari bersama-sama hari ini, ketika kita melihat apa yang Tuhan kerjakan, ketika kita melihat ada banyak orang-orang Farisi yang tidak suka dengan pekerjaannya, kita bersama-sama juga di dalam kehidupan kita berhadapan dengan orang-orang yang seolah-olah merasa dirinya paling beriman, yang seolah-olah merasa dirinya paling baik. Sama seperti murid-murid tadi yang mempertanyakan, siapa yang salah? Siapa yang berdosa? Kerap kali pun kita akan mengatakan dan mempertanyakan ini. Siapakah yang berdosa? Kesalahan siapakah ini? Sehingga bencana yang menggoncangkan dunia terjadi. Kita percaya bahwa Tuhan menginginkan kita untuk menyikapi semuanya itu dengan bijaksana. Allah ingin kita bersama-sama menggunakan waktu kita sedemikian rupa untuk boleh melihat pekerjaan Allah. Allah ingin membawa kita untuk bersama-sama boleh membuktikan iman yang kita miliki. Bukan iman yang buta, tapi iman dalam hikmat yang datang daripada Allah. Untuk kita bersama-sama bisa menyikapi setiap keadaan. Untuk kita bersama-sama boleh menghadapi segala sesuatunya itu dalam pengharapan kepada Allah. Kita boleh takut, kita boleh khawatir, kita boleh mengalami kegentaran dalam kehidupan kita akan peristiwa yang terjadi saat ini. Tapi pengharapan kita sebagai orang percaya tetap ada di dalam Kristus yang mampu memberikan kelepasan. Kita percaya saat ini Tuhan sedang bekerja. Kita percaya saat ini Tuhan sedang berupaya membentuk kita. Dan mari bersama-sama kita nantikan bukti pekerjaan Allah. Kita bersama-sama nantikan bukti keselamatan yang Tuhan akan berikan bagi kehidupan kita. Dalam iman, dalam pengharapan, kita percayakan kehidupan kita hanya ke dalam tangan kuasa Allah. Karena dialah yang mampu memberikan kelepasan dan keselamatan bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Amin.